Ya, pemirsa, pemerintah optimistis Indonesia akan dapat mencapai target net zero emission pada tahun 2060 mendatang, di mana guna merealisasikan rencana tersebut, pihaknya terus mendorong sejumlah kebijakan yang ramah bagi lingkungan. Pemerintah meyakini Indonesia akan dapat mencapai target net zero emission atau bebas emisi karbon pada tahun 2060 mendatang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan dukungan finansial ekonomi yang kembali membaik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa nantinya Indonesia akan menyimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas kekayaan alam dan lingkungan agar dapat berkontribusi dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim demi generasi masa depan Indonesia dan dunia. Selain itu, pihaknya akan segera menghentikan penggunaan batu bara sekaligus meningkatkan target energi baru terbarukan pada tahun 2030 dengan mendukung penggunaan bahan bakar nabati berkelanjutan serta kendaraan listrik agar kebutuhan akan investasi dan teknologi dapat segera terwujud. Adapun selain sektor ISDM, pemerintah juga terus berupaya untuk mencapai target netral karbon dengan cara rehabilitasi lahan mangrove. Salah satunya ialah melalui program pemulihan ekonomi nasional rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, pembahas tema kali ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Martin Pandiangan. Beliau adalah Senior Manager Corporate Ratings Division dari Pevindo. Ya, selamat siang Pak Martin. Selamat siang Mas Iya. Pak Setio. Baik, tema yang menarik kali ini kita akan angkat ya terkait dengan prospek dan progres bagaimana renewable energi di Indonesia. Mungkin sebelum membahas lebih jauh bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana sih proporsi dari jenis-jenis tenaga listrik nih Pak yang ada di Indonesia. Baik, kalau dari segi kapasitas terpasang di tahun 2019, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu mendominasi sekitar hampir 44%. Dan di segmen energi baru dan terbarukan, pembangkit listrik tenaga air, kontribusinya adalah sekitar hampir 8%, diikuti dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kontribusi sekitar 3%. Namun yang menarik, jika dibahas dari sisi produksi listrik, di mana PLTU menyumbang lebih besar lagi, sekitar 61%. Dan di segmen EBT, PLTA hanya menyumbang 5%, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya sekitar 2% dari produksi listrik dalam negeri. Dari data ini terlihat bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada produksi listrik dari PLTU, dan di sisi lain pembangkit listrik EBT masih belum dapat diandalkan untuk menghasilkan listrik. Sebenarnya dari aspek geografis kita melihat bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk pembangkitan EBT ya Pak ya. Baik, kalau kita berdiskusi mengenai pembangkit listrik EBT sendiri atau energi baru terbarukan seperti ini, lantas bagaimana dengan potensi Indonesia sendiri nih dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak Martin? Ya, sebenarnya kalau dari potensi, untuk panas bumi di Indonesia itu bisa lebih dari 400 gigawatt. Sedangkan kalau untuk potensi tenaga air dan air itu, tenaga angin dan air itu masing-masing sekitar 150 gigawatt. Dan untuk pembangkit listrik tenaga surya itu bisa mencapai 200 gigawatt. Untuk diketahui bahwa saat ini kapasitas terpasang untuk EBT hanya sekitar 10 gigawatt. Jadi potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan ya. Mengingat untuk di wilayah Indonesia yang terbesar saat ini potensinya adalah di Papua Pak. Untuk di Papua kita bisa melihat bahwa pembangkit listrik tenaga bayu potensinya itu sekitar 22 gigawatt. Diikuti dengan Kalimantan sekitar 21 gigawatt potensinya, sedangkan Sulawesi itu 10 gigawatt. Untuk pembangkit tenaga mikrohidro, Papua bisa menjadi salah satu pilihan, mengingat kontur dari pegunungan di Papua itu relatif baik ya untuk pembangkitan listrik tenaga mikrohidro. Di wilayah Sulawesi sendiri, pembangkit listrik EBT telah ada beberapa yang beroperasi. Salah diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia, yakni di Likupang, diikuti dengan PLTP Lahendong, dan ada juga yang menarik perhatian media massa ketika itu adalah PLTB Sidrap. Dan untuk wilayah Sumatera dan di Pulau Jawa relatif sudah banyak ya untuk pembangkitan EBT, khususnya untuk di PLTA dan di PLT Panas Bumi.
Dan di tahun 2022, salah satu yang akan beroperasi di wilayah Sumatera Utara adalah PLTA Batang Toru dengan kapasitas 4 kali 127,5 gigawatt. Megawatt, sorry. Tapi kalau kita lihat begitu dari pengembangan khususnya ya pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan begitu EBT dibandingkan dengan yang konvensional di Indonesia saat ini komposisinya atau porsinya lebih besar yang mana begitu? Apakah lebih banyak yang masih konvensional? Kalaupun kalau misalnya lebih banyak yang konvensional, apa yang menjadi sebab begitu agak cukup lama nih pengembangan dari tenaga listrik yang menggunakan basis energi baru terbarukan? Ya, saat ini komposisi terbesar masih dari konvensional ya, karena untuk pengembangan EBT secara CAGR pertumbuhan dari 2011 sampai dengan sekarang itu hanya 4%. Jadi tidak begitu tumbuhnya tidak begitu secepat negara-negara luar ya, seperti contohnya Cina, Vietnam, lalu Korea yang pertumbuhannya dari 2011 itu sudah lebih dari 10%. Apa yang menjadi hambatan? Sebenarnya dari sisi regulasi, Permen ESDM nomor 4 tahun 2020 itu sudah membuka opsi untuk penunjukan langsung apabila memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah jika hanya satu calon investor yang berminat untuk pembangkitan tersebut, serta jika memang ada kebutuhan listrik yang cukup signifikan di daerah tersebut dan memang ditujukan untuk penambahan kapasitas listrik. Dan skema build on operate itu setidaknya menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun memang hambatan-hambatan di Indonesia itu masih dirasakan ya, khususnya untuk pembangkit swasta. Di antaranya mengingat kebutuhan modal yang relatif tinggi dibandingkan dengan masa konstruksi dan eksplorasi yang relatif panjang. Sebagai gambaran, untuk pembangkit listrik panas bumi, eksplorasinya saja itu dibutuhkan 2 tahun kurang lebih, sedangkan untuk konstruksinya bisa 3-4 tahun. Jadi eksplorasi sampai konstruksi aja sudah lebih dari 6 tahun. Nah, tentu membutuhkan modal kerja dan kebutuhan investasi yang tidak sedikit. Di sisi lain, hambatannya adalah dari sisi skala proyek yang dirasa kurang menarik bagi investor, serta mengingat bahwa kebutuhan investasi ini tinggi, maka akses permodalan menjadi dibutuhkan. Nah, akses permodalan ke institusi lokal ini masih terbatas ya untuk para pemain pembangkit listrik. Baik. Itu hambatannya. Nah, kalau bicara mengenai hambatan, lantas perlu juga dong dukungan dari pemerintah untuk bagaimana mengatasi beragam bottleneck begitu yang ada untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Lantas kira-kira apa yang perlu dilakukan ini, Pak Martin? Menurut kami tentu perlu berkaca atau merujuk kepada negara-negara yang sukses menyelenggarakan atau meningkatkan pembangkit listrik EBT. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif digencarkan lagi gitu ya, agar menarik minat para calon investor. Yang dilakukan oleh Vietnam adalah mereka membebaskan tarif impor untuk beberapa barang yang terkait dengan pembangkit EBT, sekaligus melakukan pembebasan pajak penghasilan untuk investor pada 4 tahun pertama. Selain itu, di Vietnam pun mereka secara aktif membuka akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, baik untuk domestik maupun luar negeri. Nah, di sisi lain, di negara Thailand itu pun telah menerapkan fit-in tarif yang cukup menarik perhatian investor. Nah, saat ini di Indonesia fit-in tarif itu masih dalam proses ya untuk dibuatkan ke dalam regulasinya yang setidaknya akan menarik minat dari investor. Saya rasa insentif-insentif tersebut dapat ditiru oleh negara kita untuk meningkatkan minat dari investor. Baik, kira-kira butuh berapa lama lagi nih yang dinantikan oleh para investor maupun mereka yang ingin berkecimpung dalam energi baru terbarukan di Indonesia, kalau misalnya prosesnya tadi masih tengah dilakukan oleh pemerintah nih kira-kira Pak Martin? Ya, memang para pelaku bisnis masih menunggu ya untuk regulasi yang barunya itu seperti apa bentuknya, sekaligus menunggu dari rancangan untuk RUPTL tahun 2021 sampai 2030, mengingat di situ biasanya sudah ada komitmen awal dari pemerintah untuk pengembangan EBT di daerah mana, berapa banyak gitu untuk kapasitas yang ingin dikembangkan. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah hendak meningkatkan porsi EBT menjadi 48% di tahun 2030 dari sebelumnya sekitar 30%, jadi naik sekitar 18%. Nah, menurut pandangan kami hal ini agak sulit untuk dicapai
jika pemerintah masih belum meningkatkan insentif-insentif untuk investor pembangkit listrik EBT ya, seperti fit-in tarif yang memuaskan investor, kemudahan untuk mengakses pendanaan, serta kepastian dari PLN sebagai off-taker listrik tersebut. Ditambah dengan kondisi pandemi yang sekarang pun, itu kan memperlambat ya untuk permintaan listrik di Indonesia. Itu dia. Pandemi ini memang menjadi salah satu ya tantangan tersendiri lah ya bagi semua sektor usaha di Indonesia, termasuk mungkin dari sektor ketenaga listrikan di Indonesia yang berbasis energi baru terbarukan. Lantas bagaimana dengan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh PLN sendiri untuk menyikapi kondisi saat ini begitu, Pak Martin? Ya, memang ada target untuk bebas karbon ya di dalam jangka panjangnya, dan kami melihat tentunya PLN masih akan menghormati kontrak yang telah ditandatangani saat ini. Baik. Karena pemutusan kontrak di tengah jalan pasti akan berdampak secara konsekuensi finansial, dan itu akan memberatkan PLN ya, terutama dalam kondisi finansial PLN yang tidak dalam kondisi superior. Solusinya, penghentian PLTU akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dari Power Purchase Agreement yang telah tersusun. PLTU akan mulai berkurang porsinya mulai tahun 2025, dan rencananya akan berakhir semuanya itu di tahun 2058. Sementara untuk PLTGU akan berakhir seluruh kontraknya di tahun 2054. Wah, itu perlu dorongan kuat ya dari pemerintah dan juga masyarakat nih, Pak Martin. Benar. Sejauh ini sih yang kami tahu informasinya adalah PLN memang belum mau untuk memperpanjang kontrak dari investor tenaga fosil tersebut. Namun memang perlu diperhatikan bahwa kalau memang itu dihentikan, bagaimana dari sisi keandalan PLN untuk memasok listrik ya, jangan sampai menjadi korban juga nantinya. Baik, Pak Martin, kita akan cermati nanti dari sisi risikonya nih, apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Martin dan pemirsa.